Semuanya, selamat datang di BADXC Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Rusia part keempat. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang sejarah Uni Soviet di part ketiga. Kalau Anda dengar suara-suara mengaji masjid itu wajar, karena kami melakukan perekaman suara ini di menjelang maghrib ya, lebih tepatnya. Oke. Jadi part ketiga itu kita sudah membahas tentang sejarah Uni Soviet. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah Federasi Rusia. Nah, ada yang menarik di sini sejarah Federasi Rusia. Ternyata Federasi Rusia ini pernah mengalami hyperinflasi pada saat itu, di dekade 1990-an hingga 2000-an. Dari masa jabatannya Boris Yeltsin ya. Anda tahu sendiri Boris Yeltsin siapa, presiden pertamanya yang dipilih secara demokratis di Rusia pada saat itu setelah bubarnya Uni Soviet. Oke, langsung saja kita mulai dengan sejarah Federasi Rusia part keempat. Tapi sebelum itu mohon subscribe channel ini dulu dengan tekan tombol loncengnya. Oke, kita lanjut. Sejarah modern Rusia dimulai dengan Republik Sosialis Uni Soviet. Rusia memperoleh lebih banyak otonomi politik dan ekonomi di tengah-tengah pembubaran Uni Soviet selama tahun 1990 hingga 1991, memproklamirkan kedaulatannya di dalam Uni Soviet pada Juni 1990 dan memilih presiden pertamanya yaitu Boris Yeltsin, atau nama panjangnya yaitu Boris Nikolaevich Yeltsin, pada tahun yang sama juga pada saat itu. Kemudian RSFSR Rusia adalah republik terbesar di Uni Soviet pada saat sampai sekarang sih ya, sampai sekarang. Di antara seluruh negara Republik Uni Soviet, bekas Uni Soviet dia yang paling terbesar sampai sekarang, tetapi tidak memiliki kemerdekaan yang signifikan. Sebelumnya menjadi satu-satunya Republik Soviet yang tidak memiliki cabang sendiri dari Partai Komunis pada saat itu. RSFSR adalah yang terbesar dari 15 republik yang membentuk Uni Soviet, terhitung lebih dari 60% dari PDB-nya dan lebih dari 50% populasi Soviet didominasi oleh daratan Rusia sendiri. Rusia juga mendominasi militer Uni Soviet dan partai komunisnya pada saat itu. Dengan demikian, Federasi Rusia diterima secara luas sebagai negara penerus Uni Republik Sosialis Soviet, atau dalam bahasa Rusianya adalah Союз Социалистической Республики, dalam urusan diplomatik dan menerima keanggotaan tetap Rusia atau Uni Soviet dalam Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum pembubaran Uni Soviet di tahun 1991 akhir, Yeltsin telah terpilih sebagai presiden RSFSR pada Juni 1991 dalam pemilihan langsung pertama dalam sejarah Rusia. Ini memastikan bahwa ia akan menjadi pemimpin politik negara penerus Rusia setelah pembubaran. Situasi ini mengakibatkan kekacauan politik ketika kepemimpinan Soviet dan Rusia memperebutkan kendali yang memuncak pada kudeta Agustus 1991, di mana militer Soviet berusaha menggulingkan rezim dari Mikhail Gorbachev. Meskipun kudeta pada akhirnya dapat dihindari, situasi ini berkontribusi pada meningkatnya ketidakstabilan di Uni Soviet. Ketika Uni Soviet berada di ambang kehancuran pada Oktober 1991, Yeltsin mengumumkan bahwa Rusia akan melanjutkan reformasi radikal, termasuk reformasi pasar. Reformasi yang berorientasi sepanjang garis ledakan besar atau ledakan terapi kejut di Polandia, juga dikenal sebagai terapi kejut. Nah, ini yang tadi saya bilang. Terapi kejut itu sama dengan ledakan besar ya. Menyusul pengunduran dari diri Yeltsin pada tahun 1999, politik Rusia sejak saat itu didominasi oleh Vladimir Vladimirovich Putin atau Vladimir Putin, yang menjabat sebagai presiden atau perdana menteri pada saat itu. Meskipun ekonomi Rusia telah meningkat secara signifikan di bawah Putin, menyusul kekacauan ekonomi yang relatif di bawah kepemimpinan Yeltsin, Putin juga secara luas dituduh melakukan korupsi secara besar-besaran, kepemimpinan otoriter, dan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia.
yang sangat luas. Untuk sebagian besar angkatan bersenjata Rusia berada dalam kekacauan total pada tahun 1992, 1 tahun setelah pembubaran Uni Soviet. Keefektifan militer yang menurun ini akan menjadi sangat jelas selama Perang Chechnya di tahun 1994. Tetapi untuk sementara, hal ini menimbulkan beberapa tantangan praktis yang signifikan, keamanan global, dan kontrol senjata sepanjang tahun tersebut. Di bawah kepemimpinan Rusia, Protokol Lisbon memastikan bahwa bekas Republik Soviet ini akan melucuti senjata nuklir mereka sendiri. Ini mungkin sangat penting bagi Kazakhstan yang menjadi tuan rumah sebagian besar senjata nuklir dunia segera setelah pembubaran Uni Soviet. Namun bekas Republik Soviet satu ini mampu mempertahankan kerjasama transnasional di bidang militer lainnya, seperti membangun tanggung jawab bersama untuk infrastruktur roket dan ruang angkasa seperti Kosmodrom Baikonur. Nah, kita masuk ke dalam terapi kejut. Nah, ini terapi kejut yang tadi saya bilang ya. Dengan pembubaran Pakta Warsawa dan Comecon dan perjanjian lain yang berfungsi untuk melihat negara-negara satelitnya ke Uni Soviet, konferensi ekonomi terbesar di dunia yang dikendalikan negara menjadi ekonomi berorientasi pasar akan sangat sulit terlepas dari kebijakan yang dipilih pada saat itu. Kebijakan yang dipilih untuk transisi ini adalah yang pertama adalah liberalisasi, stabilisasi, dan privatisasi. Kebijakan ini didasarkan pada konsensus Washington dari Dana Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan. Pada tanggal 2 Januari 1992, Yeltsin bertindak sebagai Perdana Menterinya sendiri, menyatakan komponen reformasi ekonomi yang paling komprehensif melalui dekret. Dengan demikian menghindari Soviet tertinggi Rusia dan Kongres Deputi Rakyat Rusia pada saat itu yang telah dipilih pada Maret 1990. Sebelum pembubaran Uni Soviet, sementara ini Yeltsin itu menghindari dari prospek tawar-menawar dan perselisihan dengan para deputi Soviet. Itu juga menghasilkan diskusi yang berarti tentang tindakan yang tepat untuk negara tersebut. Program liberalisasi dan stabilisasi dirancang oleh Wakil Perdana Menteri Yeltsin pada saat itu, yaitu Igor Gaidar, seorang ekonom liberal yang cenderung ke arah reformasi radikal dan dikenal luas sebagai pendukung terapi kejut. Terapi kejut awalnya digunakan di Bolivia oleh ekonom terkenal Jeffrey Sachs untuk memerangi inflasi pada tahun 1980-an. Setelah mencapai beberapa keberhasilan besar di Bolivia, terapi kejut kemudian diimpor ke konteks Polandia setelah pembubaran Uni Soviet dan penerusnya itu Rusia tak lama setelah itu. Hasil parsial dan liberalisasi atau mengangkat kontrol harga termasuk memburuknya hyperinflasi yang sudah jelas. Awalnya karena overhang moneter dan diperburuk setelah bank sentral yang melakukan kebodohannya seperti yang pada saat itu dengan cara tidak melakukan pencetakan uang secara besar-besaran. Sebuah organ di bawah parlemen yang skeptis terhadap reformasi Yeltsin, kekurangan pendapatan dan dicetak uang untuk membiayai uang utangnya. Hal ini mengakibatkan hampir bangkrutnya sebagian besar industri Rusia pada saat itu. Bisa dikatakan Rusia ini pernah mengalami inflasi sebesar-besaran dan mengalami keterpurukan di tahun 1990-an. Dekade 90-an itu memang Rusia itu kacau balau setelah Uni Soviet bubar atau SSSR itu bubar. Ini saya lebih suka panggil SSSR daripada Uni Soviet ya, karena lebih gampang gitu. Proses liberalisasi akan menciptakan pemenang dan pecundang. Jadi zaman itu Rusia itu tinggal dua aja gitu yang kalau misalnya menggunakan liberalisasi, ada yang menang, ada juga yang ujung-ujungnya jadi pecundang. Tergantung pada bagaimana industri tertentu. Jadi dia itu sebenarnya sistemnya adalah sistemnya itu tergantung industri, apakah dia bisa berhasil melewati hyperinflasi ini dengan cara liberalisasi atau tidak, justru malah nggak berhasil
atau tidak dengan cara mundur sebagai pecundang. Seperti itu. Nah, dia itu dikelompokkan dari kelas, kelompok usia, kelompok etnis, wilayah, dan sektor lain dari masyarakat Rusia diposisikan. Nah, jadi ini sudah ada posisi-posisinya masing-masing ini. Beberapa akan diuntungkan dengan pembukaan kompetisi baru, orang lain yang akan menderita. Di antara para pemenang adalah kelas baru, pengusaha dan pemasar gelap yang muncul di bawah perestroika Mikhail Gorbachev pada saat itu yang akan menjadi korban. Tetapi liberalisasi harga berarti bahwa orang tua dan orang lain dengan pendapatan tetap akan mengalami penurunan standar yang hidup yang akan parah. Ini luar biasa ya hyperinflasi ini. Dan orang-orang akan melihat tabungan seumur hidup akan terhapus. Tapi sebelum itu, saya akan hentikan dulu ini pembicaraan kami dulu karena sudah mau azan maghrib. Oke, saya hentikan dulu ya. Kita lanjut lagi sebentar. Oke, kita lanjut ya. Dasar pemikiran dari program ini adalah untuk menekan tekanan inflasi yang sudah ada di dalam ekonomi sehingga produsen dan akan mulai membuat keputusan yang masuk akal tentang produksi, penetapan harga, dan investasi. Alih-alih menggunakan sumber daya secara berlebihan secara kronis, masalah yang mengakibatkan kekurangan barang-barang konsumsi di Uni Soviet Serikat pada tahun 1980-an dengan membiarkan pasar daripada perencanaan pusat menentukan harga dan berbagai produk, tingkat output, dan sejenisnya. Para reformis bermaksud untuk menciptakan struktur insentif di dalam perekonomian di mana efisiensi dan risiko akan dihargai dan pemborosan dan kecerobohan dihukum. Menghilangkan penyebab inflasi kronis, para arsitek reformasi berpendapat bahwa persyaratan untuk reformasi lainnya adalah hyperinflasi akan menghancurkan demokrasi dan kemajuan ekonomi. Mereka juga berpendapat bahwa hanya dengan menstabilkan anggaran negara, pemerintah dapat melanjutkan untuk membongkar ekonomi terencana Soviet dan menciptakan Rusia sebagai kapitalis yang baru. Kemudian meskipun demikian, reformasi radikal terus menghadapi beberapa hambatan politik yang kritis. Bank sentral masih berada di bawah Uni Soviet tertinggi konservatif yang terus mendukung kebijakan sosialis yang bertentangan dengan Boris Yeltsin dan kepresidenan selama puncak hyperinflasi di tahun 92 hingga 93. Banyak bank sentral sebenarnya mencoba untuk menggagalkan reformasi dengan secara aktif, mencetak lebih banyak uang selama periode inflasi ini. Lagi pula pemerintah Rusia kekurangan pendapatan dan terpaksa mencetak uang untuk membiayai utangnya akibat inflasi meledak menjadi hyperinflasi dan ekonomi Rusia terus mengalami kemerosotan yang lebih serius. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk part keempatnya. Nanti kita lanjut ke part kelima dari sejarah dari privatisasi, dan kita juga ada yaitu hambatan untuk mereformasi, apa penyebabnya dan lain-lain. Oke. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye, spasiba.